Selamat pagi jemaat dan simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat beribadah pada kebaktian Minggu tanggal 5 Juli 2020 yang diadakan secara online. Sebelum kebaktian dimulai, kami akan menyampaikan beberapa warta sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian online hari ini akan dilayani oleh Pendeta Suryadi. Kedua, ibadah online. Mempertimbangkan surat pemberitahuan dari BPMSW tanggal 19 Juli 2020 dan hasil keputusan PMJ GKI Cikarang tanggal 21 Juni 2020, maka GKI Cikarang belum dapat melaksanakan ibadah tatap muka sampai dengan bulan Juli tahun 2020. Umat dapat mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube GKI Cikarang, YKB, dan RPK untuk kebaktian umum, Ignite untuk remaja dan pemuda, Bina Warga untuk sekolah minggu. Yang ketiga, aplikasi Zoom Meeting untuk kegiatan gereja. Diberitahukan kepada jemaat bahwa GKI Cikarang telah memiliki akun aplikasi Zoom Meeting berlangganan yang dapat digunakan untuk kegiatan gereja seperti PAW, PA, PW, rapat bidang komisi, dan lain-lain yang berhubungan dengan gereja. Jemaat yang hendak menggunakan akun tersebut dapat menghubungi sekretariat atau tata usaha gereja untuk dapat didata dan diatur penjadwalan kegiatannya. Yang keempat, kegiatan bakti sosial. Sebagai bentuk kepedulian kepada sesama atas dampak penyebaran virus corona yang terjadi di Indonesia dan Cikarang khususnya, maka GKI Cikarang telah mengadakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membagikan nasi bungkus di beberapa wilayah, membuat tempat cuci tangan di beberapa lokasi, membagikan sembako, membagikan vitamin bagi lansia dan beberapa jemaat yang membutuhkan. Majelis Jemaat GKI Cikarang juga mengucapkan terima kasih atas dukungan umat sehingga kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. GKI Cikarang melalui bidang Kespel akan terus berupaya untuk membantu orang-orang di sekitar selama masa pandemi ini belum berakhir. Kelas Katekisasi 2020. Dengan ini diinformasikan bahwa sehubungan dengan kondisi yang terjadi saat ini, maka jadwal kelas katekisasi yang seharusnya dimulai bulan April 2020 diundur ke bulan Juli 2020. Untuk itu, pendaftaran peserta diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Juli 2020. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin mengikuti kelas katekisasi, dapat menghubungi tata usaha gereja. Apabila jemaat atau simpatisan membutuhkan informasi mengenai kelas katekisasi, dapat menghubungi Penatua John Musa atau Penatua Reoni Mary Egerton. QR Code rekening GKI Cikarang. GKI Cikarang telah memiliki QR Code yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian persembahan melalui aplikasi pembayaran seperti OVO, GoPay, Link Aja, atau aplikasi M-Banking dari berbagai bank. Persembahan yang ditransfer akan langsung masuk ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama GKI Cikarang. Persembahan yang masuk melalui QR Code tersebut akan tercantum sebagai NN di laporan persembahan pada warta jemaat setiap minggu. QR Code dapat diperoleh di warta jemaat atau di kanal YouTube GKI Cikarang saat ibadah online berlangsung. Demikianlah warta yang dapat kami sampaikan. Bagi jemaat yang berminat menerima warta jemaat melalui email atau WA, dapat mendaftar dengan mengirimkan email ke tata usaha gereja dengan email gkicikarang2014@gmail.com dengan subjek kirim warta. Sebelum ibadah dimulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Semoga
ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu yang terkasih, kalau pada 2 minggu yang lalu kita diutus untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus, maka pada minggu ini kita akan belajar lebih dalam lagi sehubungan dengan tema tersebut. Melalui tema Jangan Terus Menentang, yang merupakan tantangan dan tahap selanjutnya dalam kita tetap menjalankan kebenaran Kristus, maka kita perlu mengetahui dulu siapa yang dimaksud dengan si penentang tersebut. Para penentang adalah mereka yang tidak suka menjalani dan melakukan pertobatan dan pemulihan untuk menerima kebenaran Kristus. Maka jika kita mengaku sebagai orang yang sudah menerima kebenaran Kristus, diajak untuk bersikap rendah hati, ramah dan lemah lembut di dalam menghadapi penentangan dan penolakan. Namun, apabila kita menjadi bagian dari para penentang itu, maka bertobatlah, kembalilah kepada jalan kebenaran Bapa. Bapak Ibu, marilah kita mengakui dosa dan salah kita dalam doa pengakuan dosa. Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih karena telah melayakkan kami untuk datang ke hadapan-Mu, meski kami melakukan banyak perbuatan dosa. Kekerasan hati, penentangan dan penolakan akan kehendak Tuhan yang sering kami lakukan hanya untuk memenuhi keinginan kami. Kami sadar bahwa sering kali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Ampunilah kami ya Tuhan, beri kami hati yang lemah lembut, agar kami dapat berubah dan dapat menerima kehendak Tuhan yang harus kami lakukan. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Kasih Allah Bapa tidak pernah berkesudahan. Sekalipun kita seringkali menentang dan menolak kehendak dan rencananya yang sempurna. Atas inisiatifnya lah Ia melakukan pemulihan bagi kita.
Dalam Kolose 1 ayat 13-14 dikatakan demikian, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan menerima sapaan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang tetap Tuhan pelihara dan Tuhan memberkati kami, sehingga kami dalam keadaan baik tak kurang suatu apapun. Kami bersyukur juga untuk firman yang akan menyapa kami. Kiranya Roh Kudus yang berkenan hadir, memimpin dan memberkati hamba-Mu sebagai pelayan maupun bersama umat-Mu siap menerima firman-Mu untuk kami lakukan. Dalam kasih setia Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terdapat pada kitab Injil Matius 11 ayat 16 sampai 19, berlanjut ayat 25 sampai dengan 30. Demikian saya akan membacakannya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku,
dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang bukan saja mendengarkan firman Allah, tetapi juga memelihara dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online, namun hati kita kiranya dapat berkonsentrasi dan berfokus kepada firman Allah dan relasi kita dengan Tuhan. Dalam Minggu tanggal 5 Juli ini, tema firman Tuhan berjudul Jangan selalu menentang. Dalam buku Dian Penuntun, tema ini diuraikan dalam konteks atau dalam rangka perubahan yang terjadi dengan maksud untuk karya pemulihan. Dalam hal ini, tidak sedikit dan tidak jarang orang-orang yang menentang perubahan. Walaupun perubahan itu dimaksudkan untuk kebaikan, yaitu karya pemulihan, baik dari keterburukan, baik dari situasi yang buruk, maupun dalam keberdosaan manusia. Dalam keluarga misalnya, sering terjadi pertentangan antara anak dan orang tua, karena terjadinya perubahan iptek dan juga perilaku ataupun kebiasaan-kebiasaan di tengah zaman ini. Pertentangan tak jarang terjadi antar generasi, misalnya antar generasi baby boomers dengan milenial atau sesudahnya. Pertentangan di negeri ini sering terjadi, kita saksikan sebagian rakyat yang selalu menentang kebijaksanaan pemerintah bisa karena tidak menerima atau ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi agama. Pertentangan rakyat terhadap pemerintah atau presiden sering terjadi karena faktor kebencian. Saudara-saudara yang saya kasih, tentu saja, jangan selalu menentang ini dalam konteks relasi sosial, tapi tidak hanya terbatas pada relasi sosial, yaitu hubungan kita dengan orang lain. Pertentangan acap kali terjadi dalam relasi spiritual, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan Sang Penciptanya, yang nanti kita akan menyaksikannya dengan beberapa contoh yang akan saya utarakan kemudian. Pertanyaan yang menarik, seperti di awal liturgi tadi, siapakah orang-orang yang cenderung selalu menentang? Saya setidaknya mendapati ada 6 tipe orang yang cenderung selalu menentang. Dalam kitab Kejadian sudah disaksikan, bahkan sejak manusia pertama yang biasa kita kenal dengan Adam dan Hawa, sudah menentang
apa yang ditetapkan Allah, batasan dan larangan dari Tuhan Allah, agar manusia tidak mengambil dan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu telah ditentang dan dilanggar oleh Adam dan Hawa, dan mereka memakannya. Kalau kita menelisik lebih jauh, apa yang menyebabkan Adam dan Hawa itu menentang perintah dan larangan dari Tuhan? Bisa kita katakan karena mereka tergoda oleh bujukan sang ular. Tetapi akar masalahnya adalah sifat tamak dan rakus. Mereka tidak pernah puas, mereka tidak merasa cukup, mereka tidak bersyukur atas segala pemberian dari Tuhan untuk umat manusia berupa alam semesta. Demikianlah, jika seseorang itu masih dikuasai oleh sifat tamak dan rakus, firman Tuhan yang mengajar kita untuk berjiwa sosial, berjiwa murah hati untuk saling membagi, mereka pun tentu akan menentangnya. Selanjutnya, secara lebih spesifik atau eksplisit, orang yang suka menentang itu adalah mereka yang biasanya berjiwa pemberontak atau berjiwa penentang. Atau mereka yang merasa kepentingannya terganggu atau dapat digagalkan. Contohnya dalam hal ini terjadi pada umat Israel dalam sejarah kepemimpinan Musa. Sehingga Ibrani mengingatkan umat pada zaman berikutnya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ibrani 3 ayat 8. Demikian juga Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara, yang dimaksudkan Ibrani ini tidak lepas ketika umat Israel dalam kepemimpinan Musa mengalami kesulitan, kebutuhan akan air, tidak didapati dengan mudah, disaksikan dalam Keluaran 17 ayat 2 dan 3. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah kami air supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Perubahan yang terjadi dari perbudakan di negeri Mesir, Tuhan melepaskan mereka untuk dipulihkan menjadi umat Tuhan, ditentang oleh orang Israel. Ketika mereka merasa kebutuhannya tidak terpenuhi dengan lancar dan mudah, mereka marah, mereka menentang Tuhan dan bertengkar dengan Musa. Berikutnya saudara, orang yang biasa memiliki pertentangan atau menunjukkan sikap pertentangan adalah yang biasanya diperlakukan atau merasa diperlakukan tidak adil. Atau mereka yang dikuasai oleh perasaan benci, iri dan dengki. Contoh sebagian masyarakat jika sudah benci terhadap pemerintah atau presiden, apapun yang dilakukan dan apapun yang menjadi kebijakan dari presiden selalu ditentang oleh mereka. Misalnya segala upaya dan kebijaksanaan untuk mengatasi pandemi virus corona ini, baik melalui social distancing, PSBB maupun new normal, ada selalu orang-orang yang selalu menentang kebijaksanaan pemerintah. Juga orang yang mempunyai kecenderungan untuk selalu menentang adalah orang yang egonya terlalu besar. Misalnya hawa nafsunya yang tak terkendali, nafsu keinginan yang begitu luar biasa. Ini dapat kita baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu
yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara yang saya kasih, dalam kitab Injil yang menjadi bacaan pada minggu ini, Kristus memberikan pengajaran mengawali dengan suatu pertanyaan yang bersifat retorik. Dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Ini bukan karena Kristus ingin mencari jawaban dan tidak tahu apa yang ditanyakan. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang retorik dan Kristus sendiri yang memberikan jawaban. Perumpamaan yaitu tentang para tokoh agama Yahudi mempunyai kebiasaan dan kecenderungan selalu menentang ajaran Kristus maupun apa yang diperbuat Kristus. Diumpamakan seperti anak-anak yang sedang bermain di pasar, siap dengan tarian dan seruling yang dinyanyikan. Tetapi tidak ada tanggapan yang positif. Mereka cuek saja, mereka suam-suam kuku dan tidak ada tanggapan apapun. Sangat menjengkelkan, saudara. Saudara yang saya kasih, selanjutnya Kristus menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan Allah melalui Yohanes Pembaptis dan terlebih melalui Kristus selalu ditentang, dicari kesalahannya. Ini nyata di dalam ayat 18. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang. Ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum. Sahabat pemungut cukai dan seorang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara, dengan demikian kita dapat melihat suatu ciri yang biasa di kalangan orang penentang, yaitu selalu menyudutkan, selalu mencari kesalahan. Apapun yang dikerjakan oleh orang lain, walaupun menunjukkan karya kasih Allah dan perbuatan-perbuatan yang baik, selalu dicari kesalahannya dan selalu ditentang. Bagaimana Kristus menanggapi semuanya itu? Dia tidak emosional, dia tidak marah, dia tidak mendatangkan langit untuk menghanguskan mereka. Tetapi Kristus tetap fokus dan setia pada tugas panggilannya memanggil orang-orang berdosa, menawarkan undangan bagi orang yang letih lesu dan berbeban berat, untuk memberikan pemulihan bagi orang yang memiliki hati yang lembut dan terbuka terhadap firman Tuhan maupun karya penyelamatan dari Kristus. Inilah undangan dari Kristus juga untuk kita sekalian. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, keteladanan dalam kepemimpinan Kristus, walaupun selalu ada orang yang menentang, yaitu orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam kepala, tapi Kristus tidak pernah mau terusik dan terganggu. Dia tetap fokus pada misi utama yang Allah Bapa anugerahkan kepada dirinya. Dan kiranya itu juga menjadi sikap kita untuk selalu bijak, tetap menunjukkan kelemah lembutan dan kesabaran ketika kita menghadapi orang-orang yang selalu menentang, yang selalu ada di sekitar kita. Jangan selalu menentang. Ini bukan berarti kita semua harus menjadi orang yang yes man, atau tidak boleh mengkritik, atau tidak boleh mengkritisi sesuatu. Bukan pula tidak menjalankan fungsi kontrol sama sekali, tetapi kita memaknai dan menerapkannya secara proporsional, secara positif,
dan konstruktif. Ya, ini tidak selalu dan tidak menentang segala sesuatu. Pertimbangkan segala sesuatu yang muncul sebagai ide dari orang lain, program apapun yang sedang digulirkan, dengan mempertimbangkan aspek kegunaan, aspek yang baik, yang membangun, dan untuk proses pemulihan. Jangan kita tentang, tetapi kita malah mendukungnya. Kita harus mendukung dan ikut serta mentaati akan firman Tuhan dan karya-karya pemulihan yang dikerjakannya. Sedangkan segala yang buruk, yang jahat, yang merusak, yang bertentangan dengan firman dan kehendak Tuhan, tentu haruslah kita tentang dan kita tolak. Termasuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan, segala hal yang merusak atau anarkis, haruslah kita tolak dari komunitas hidup kita. Satu hal lagi sebagai bagian akhir dari renungan ini. Walaupun Kristus berkarakter lemah lembut dan rendah hati, dan firman Tuhan selalu bermaksud untuk membarui hidup manusia yang sering selalu menentang. Namun para penentang selalu ada di sekitar kita. Juga pertentangan akan selalu terjadi. Dalam hal ini yang penting adalah kita selaku umat Tuhan jangan menjadi bagian dari orang-orang yang selalu menentang Tuhan maupun karya firman-Nya. Dan kedua, bila terjadi pertentangan atau adanya orang yang menentang perubahan, menentang kebaikan dan karya pemulihan, hendaknya kita tidak terlalu terkejut atau menanggapi secara emosional dan meladeni pertengkaran itu. Melainkan kita hendaknya menyikapi dengan kesabaran, tetap lemah lembut dan bijaksana, sebagaimana yang diteladankan oleh Kristus. Maka sebagai akhir penutup dari renungan ini, saya akan membacakan karya perubahan dan pemulihan yang dikerjakan oleh firman Tuhan dalam jiwa dan hati kita, seturut dengan Yeskiel pasal 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kiranya Roh Kudus menyertai dan menolong kita untuk meresapi firman Tuhan ini dan melakukannya dalam hidup kita masing-masing. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat akan pengakuan pada baptisan kita. Menurut pengakuan iman rasuli, kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih untuk Roh Kudus yang menyertai dan memberkati pemberitaan firman pada saat ini. Firman Kristus ingin mengadakan pembaharuan terhadap hati yang keras dan sifat yang tegar tengkuk yang selalu menentang akan karya-Mu dan firman-Mu, supaya kami menjadi umat yang memiliki hati seperti Kristus, lemah lembut dan rendah hati, dan supaya kami mendapat jiwa yang tenang.
Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat sehingga kami menjadi bijaksana, sabar, dan tetap lemah lembut menghadapi dan menyikapi pertentangan yang terjadi atau orang-orang yang selalu menentang akan karya-karya yang baik dari Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati proses dan perjuangan pemulihan terhadap wabah virus corona yang melanda dunia dan Indonesia. Berikan kepada pemerintah hati yang bijaksana dan wibawa untuk segala perjuangan mengatasi penyebaran atau mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan memberkati umat-Mu, jauhkan dari kemalangan, jauhkan dari sakit penyakit. Berikan kepada kami hati yang bijaksana dan waspada, sehingga kami melakukan upaya preventif dan juga antisipatif terhadap kemungkinan penyebaran virus corona ini, sehingga tidak terjadi pada umat-Mu, sehingga umat-Mu tetap bekerja dengan kondisi yang sehat dan sejahtera. Tuhan memulihkan mereka yang sakit, baik Bapak Yudhistira, baik Oma Eni, Bapak Okto, Ibu Marta, dan saudara-saudara lainnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai mereka dan memberikan kekuatan ekstra bagi mereka untuk terus bersyukur dan hidup dalam keadaan baik. Berkatilah pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan di era new normal ini, ketika wabah virus corona masih melanda pada saat masyarakat Indonesia bekerja. Terima kasih ya Tuhan, selebihnya kami percayakan pergumulan kami, hidup kami, masa depan kami, ke dalam pengasihan Allah Bapa, ke dalam penyelenggaraan kasih Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan terwujudnya kerajaan Allah di bumi ini. Berikanlah kepada kami Tuhan, hati yang selalu bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan. Demi kasih Tuhan Yesus kami berdoa dan ingin melanjutkan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, yang senantiasa menyertai kita dalam menghadapi penentangan dan penolakan oleh dunia ini. Sebagai dasar persembahan, marilah kita mengingat bahwa Tuhan menginginkan kita mempersembahkan hidup kita. Firman-Nya di dalam Mazmur 30 ayat 5 mengatakan demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Saudara-saudara dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer, atau dapat juga dengan memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya nanti pada waktu kebaktian sudah kembali dilaksanakan di gereja seperti sedia kala. Ditebusnya jiwa raga
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur atas tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi kami, melewati hari-hari yang telah berlalu, dikala kami lemah, jatuh dan tertunduk karena beratnya beban kehidupan saat ini. Tuhan senantiasa menopang dan menegakkan kami, hingga di saat ini kami masih diperkenankan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kepadamu. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Bapa, agar dapat dipergunakan seturut kehendak-Mu. Demi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Jikalau hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku tenang, meskipun dalam kemelut. Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah sulukku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergema, tinggalkan dunia yang penuh cemas, atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang? Lihatlah Tuhan, pergumulanku, padamu Tuhan, dan pengharapanku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, senantiasa menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku,
Bapak Ibu, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, ya ditantangi di mana-mana. Oh, oh. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak